terus dari Hijabah, Kota Tanjung Balai. Wah, salah satu perjalanan Karido pernah ke Kota Tanjung Balai. Barusan saja kemarin itu Karido dari Kisaran, tetangganya Tanjung Balai, dan alhamdulillah hari ini sudah tiba di Kabupaten Deli Serdang di Pakam. Baik, hari ini Karido akan membawakan cerita, tapi sebelum kita membuka cerita ini, Karido mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang hari ini kita diberikan kenikmatan, kesehatan dan kekuatan sehingga kita bisa menjalankan ibadah puasa pada hari ini. Dan mudah-mudahan bagi adik-adik yang hari ini puasa tetap diberikan semangat dan harus menahan diri. Oke? Dan selawat berangkaikan salam mari kita haturkan kepada baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang pengen jadi anak hebat? Saya. Siapa yang pengen jadi anak pinter? Saya. Siapa yang pengen masuk surga? Saya. Siapa yang pengen masuk surga? Saya. Nah, salah satu kehebatan dari cerita Karido ini adalah nantinya kita akan belajar menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Nah, salah satu imbalan dari Allah Subhanahu wa taala berbakti kepada orang tua yaitu kita akan masuk surga insya Allah, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karido akan bercerita tentang seorang nabi yang kaya, terus dia bisa berbagai macam bahasa, dari bahasa hewan, bahasa manusia, sampai bahasa jin. Nah, siapa nabi yang diberikan mukjizat yang sangat luar biasa tersebut? Nah, Sulaiman. pinter, yaitu Nabi Sulaiman alaihi salam. Nah, Karido akan bercerita tentang Nabi Sulaiman dan anak yang berbakti kepada orang tua. Nah, pada suatu hari Nabi Sulaiman ini mendapatkan perintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk pergi ke suatu pantai. Pergi kemana? Ke suatu pantai. Nah, langsung Nabi Sulaiman itu bingung dan heran. Kenapa dia sampai-sampai diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ke pantai tersebut. Setibanya Nabi Sulaiman alaihissalam sudah di pantai tersebut, Nabi Sulaiman menyuruh. Nah, pengawalnya ini bukan main-main. Pengawalnya ini adalah jin. Nama jinnya adalah Jin Ifrit. Siapa nama pengawalnya? Jin Ifrit. Benar. Nah, wahai Jin Ifrit, masuklah kau ke dasar laut. Nah, karena Nabi Sulaiman adalah salah satu raja dari segala raja di muka bumi, maka iblis pun tunduk kepada Nabi Sulaiman. Akhirnya dia memerintahkan jin tersebut untuk masuk ke dalam dasar laut. Jin Ifrit tersebut masuk ke dasar laut. Setelah dicari-cari, Jin Ifrit pun keluar ke permukaan dan dia melaporkan bahwasannya, wahai bagindaku, tidak ada apa-apa di dasar laut. Lalu Nabi Sulaiman heran, kenapa ya Allah itu memerintahkan aku untuk berada di tepi pantai ini? Pasti ada apa-apanya. Langsung disuruhlah Jin Ifrit kembali untuk ke dasar laut. Dicari lagi sama Jin Ifrit, kesana kemari, sampai ke dasar-dasarnya. Teman-teman semuanya, Jin Ifrit pun menyerah dan keluar. Dia pun mengatakan hal yang sama. Wahai baginda, tidak ada
yang aku temukan di dasar laut. Saking penasarannya, akhirnya Nabi Sulaiman menyuruh asisten pribadinya, yaitu bernama Asif. Siapa namanya? Asif. Dia pun berdoa untuk meminta kepada Allah agar mengeluarkan apa yang ada di dalam pantai tersebut, di dalam laut tersebut. Ya Allah, keluarkanlah apa yang ada di dalam laut ini. Tahu nggak teman-teman semuanya, Asif ini kalau di dalam Al-Quran dia merupakan waliullah, ya. Waliullah itu berarti yang bisa mendapatkan kelebihan-kelebihan dari Allah. Ketika didoakan, habis didoakan, tiba-tiba keluarlah bangunan kubah emas yang sangat indah. Ketika kubah itu keluar, Nabi Sulaiman melihat ada seorang pemuda yang memakai pakaian yang serba putih, bersih, indah, dan enak dilihat. Lalu Nabi Sulaiman mengetuk pintu kubah tersebut dan terlihatlah ada seorang pemuda itu. Nabi Sulaiman mengucapkan salam. Ketika terdengar Nabi Sulaiman mengucapkan salam, pemuda itu bersegera untuk menyelesaikan sholatnya. Nah, singkat cerita adik-adik semuanya, Nabi Sulaiman bertanya kepada pemuda tersebut. Nah, penasaran kan apa yang ditanyakan? Wahai pemuda, apa yang kau lakukan sehingga kau mendapatkan tempat yang spesial di muka bumi ini? Kau diberikan Allah kubah yang sangat indah dan tidak ada orang lain yang tahu. Nah, tahu apa jawaban dari pemuda tersebut? Wahai Nabi Allah, Nabi Sulaiman alaihi salam, sesungguhnya ketika aku di dunia, aku merawat orang tuaku selama 70 tahun. Masya Allah, berapa teman-teman semuanya? 70 tahun. Terus apa yang kau lakukan? Wahai Nabiullah yang pertama, ayahku itu mempunyai kaki yang lumpuh. Ingat, ayahnya mempunyai atau menderita kaki yang lumpuh. Yang kedua, ibuku adalah seorang wanita buta. Masya Allah teman-teman semuanya, adik-adik ingat apa? Ayah yang punya kaki yang lumpuh. Yang kedua, ibu yang mempunyai mata yang tidak bisa melihat. Dan dia rawat selama 70 tahun. Masya Allah. Nah, tahu nggak? Sebelum wafat, ayahnya mengatakan dan berdoa kepada Allah. Ya Allah, berikanlah kelancaran hidup anakku ya Allah. Dan berikanlah kehidupan dia dalam ketakwaan ke jalan-Mu ya Allah. Itu doa ayahnya. Lalu yang kedua, sebelum meninggal ibunya, tahu nggak teman-teman semua apa yang didoakan ibunya? Nah, ini dia. Ya Allah, berikanlah ketakwaan kepada anakku dan jangan sampai setan pun melihat keberadaan anakku yang soleh ini. Nah, teman-teman semuanya, dari kejadian tersebut, ingat apa yang dilakukan jin Ifrit tadi? Jin Ifrit tidak bisa melihat lokasi si anak tersebut, teman-teman semuanya. Jadi apa? Nah, jadi kemabruran atau kemakbulan doa dari orang tuanya. Dan ingat apa, teman-teman semuanya? Ayahnya tadi insya Allah memberikan doa kepada anaknya. Dan ingat, nah selama ditinggal ayahnya, anak tersebut atau pemuda ini diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala
untuk terus berbuat baik dan beramal soleh. Nah, dari kejadian tersebut, apa yang bisa kita ambil hikmahnya, teman-teman semuanya? Ingat, jangan pernah meremehkan yang namanya orang tua. Selalu minta doa kepada ayah dan ibu kita. Kalau kita pengen jadi anak yang soleh, minta doa kepada ayah dan ibu kita. Nah, kalau kita ingin pintar, ingin cerdas, ingin menghafal Al-Quran, minta doa kepada orang tua. Kalau misalnya ingin kaya, ingin punya rumah yang besar, ingin dicintai oleh teman-teman kita, terus ingin kuliahnya, ingin belajarnya sukses, minta doa sama ayah dan ibu kita. Karena ada 3 doa yang mustajab yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mudah dikabulkan. Yang pertama adalah doa orang yang dizolimin atau dianiaya. Yang kedua, doa orang yang safar. Safar itu tahu? Safar itu berpergian jauh, orang yang musafir. Jadi kalau ada teman-teman kita yang berpergian jauh, merantau, minta doanya. Temanku, doakan keluargaku sehat-sehat ya, gitu. Dan yang terakhir apa?